Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 itu akan membahas tentang sensor suhu, yang mana dari mata kuliah Sistem Instrumentasi dengan kode mata kuliah L3011, yaitu dengan judul sensor suhu oleh kelompok 4 L1 dengan dosen pengampu itu Bapak Albara Harahap SS, Sarjana Sains dan Magister Sains, yaitu dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, dan dari Institut Teknologi Sumatera tahun 2024. Adapun anggota kelompoknya yaitu terdiri dari Ahmad Krisna Dwi Ardana, Fani Oktavia Sinaga, Winarisha Andini, Antonius Rafael Manurung, MRG Putra Laksono, dan yang terakhir Revalva Khairunisa. Adapun daftar isi dari sensor suhu ini yaitu thermosistif sensor, semikonduktor base sensor thermistor, thermoelectric sensor, thermocouple, thermopiles, multiple thermocouple, semikonduktor sensor, dan sensor lain. Nah, selanjutnya materi dari thermosistif ini akan dibacakan oleh kepada saudara yang bertugas. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai thermoresistive sensor. Nah, dapat kita lihat thermoresistive sensor ini secara umum adalah sensor yang mengubah nilai resistansinya sebagai respon terhadap perubahan suhu. Nah, di sini artinya sensor ini memanfaatkan prinsip bahwa konduktivitas listrik material tertentu akan berubah seiring dengan perubahannya waktu. Next. Nah, di sini di thermoresistive sensor ini memiliki dua jenis basic. Yang pertama itu kita membahas resistive temperature detector atau RTD. Nah, di sini RTD adalah thermoresistif yang memiliki koefisien suhu yang hampir linear. Nah, di sini artinya RTD itu merupakan perubahan resistansi RTD itu berbanding lurus dengan perubahan suhu. Nah, lalu RTD itu terbuat dari bahan logam dengan kemurnian tinggi seperti platinum, nikel, atau tembaga. Nah, jadi jenis-jenis sensor ini dikenal dengan akurasi dan stabilitasnya yang tinggi dan banyak digunakan dalam aplikasi industri maupun ilmiah. Okay, next. Nah, di RTD ini memiliki beberapa konstruksi terdapat di dalamnya. Nah, yang pertama itu kita akan bahas wire. Di sini di wire itu juga memiliki elemen utama. Yang pertama itu ada elemen resistif. Nah, elemen resistif itu terbuat dari bahan konduktif dengan koefisien suhu resistensi yang prediktif dan stabil. Nah, material yang umum digunakan adalah platinum, nikel, dan tembaga. Kawat platinum tipis dengan diameter 0,5 mm dililitkan pada mandrel keramik sepanjang 10 cm. Nah, lalu yang kedua itu ada isolasi. Nah, jadi isolasi ini berfungsi untuk melindungi elemen resistif dari kontak dengan lingkungan luar dan untuk mencegah arus bocor. Lapisan teflonnya setebal 0,1 mm. Nah, lalu ada selubung pelindung. Selubung pelindung ini berfungsi untuk melindungi RTD dari kerusakan mekanis, kelembapan, dan bahan kimia korosif. Nah, biasanya untuk selubung pelindung ini terbuat dari tabung sintesis steel dengan diameter 6 mm. Nah, dan yang terakhir itu ada kawat timah. Kawat timah ini berfungsi menghubungkan RTD ke alat pengukur atau sistem kontrol. Nah, kabel tembaga berlapis nikel dengan diameter 0,5 mm. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada konstruksi thin film. Nah, thin film ini adalah jenis RTD menggunakan elemen resistif yang sangat tipis. Biasanya terbuat dari bahan seperti platinum yang dilapiskan pada substrat keramik. Nah, jadi dalam artian thin film ini dapat melindungi elemen resistif RTD dari kerusakan mekanis dan lingkungan seperti getaran, kelembapan, dan bahan kimia resistif, korosif. Lanjut. Nah, yang kedua ini ada jenis termistor atau thermal resistor. Nah, di sini thermal resistor adalah thermoresistif yang memiliki koefisien suhu negatif NTC atau koefisien suhu positif atau PTC. Nah, di sini NTC termistor merupakan resistensi NTC itu termistor menurun seiring dengan kenaikan suhu. Nah,
jenis termistor yang ini itu tuh banyak digunakan dalam aplikasi seperti pengatur suhu, sensor aliran udara, dan detektor infrared. Lalu pada PTC termistor, resistensinya itu meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Nah, jenis termistor ini sering digunakan dalam aplikasi seperti screen reset diri dan pemanas de-aging. Lanjut. Nah, di sini ada efek utama dari termistor sensor. Yang pertama itu ada konduktivitas tergantung suhu. Nah, di sini kita dapat baca konduktivitas listrik material tertentu seperti logam, semikonduktor, dan beberapa bahan non-konduktif akan berubah seiring dengan perubahan suhu. Pada umumnya, konduktivitas logam dan semikonduktor meningkat seiring dengan kenaikan suhu, sedangkan konduktivitas bahan non-konduktif menurun. Nah, jadi hal ini, mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh perubahan mobilitas pembawa muatan elektron atau lubang dalam muatan tersebut. Nah, di sini kita dapat membahas dari logam. Pada logam itu konduktivitas meningkat seiring dengan kenaikan suhu karena mobilitas elektron yang lebih tinggi, elektron yang lebih bergerak dapat bebas membawa lebih banyak muatan listrik. Nah, kalau pada semikonduktor itu konduktivitas juga meningkat seiring dengan kenaikan suhu karena lebih banyak elektron yang tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, elektron-elektron ini yang dapat menyebabkan dapat berpartisipasi dalam konduksi listrik, dan sedangkan pada bahan non konduktif itu konduktivitas menurun seiring dengan kenaikan suhu karena lebih sedikit pembawa muatan yang tersedia. Energi termal yang lebih tinggi dapat memungkinkan beberapa elektron untuk melompat ke pita konduksi, namun jumlahnya masih lebih sedikit. Nah, lalu yang kedua di sini ada resistensi diukur, semua parameter lainnya harus tetap konstan. Nah, resistensi ini dapat diukur dengan berbagai metode seperti jembatan Weston. Nah, di sini dalam sensor termoresistif, resistensi material itu diukur untuk menentukan suhu. Nah, jadi resistensi ini juga dapat diukur dengan jembatan Weston. Nah, di sini maksudnya metode ini menggunakan 4 resistor untuk membentuk jembatan yang seimbang. Perubahan resistensi sensor resistif akan mengganggu keseimbangan jembatan dan menghasilkan sinyal tegangan yang proporsional dengan perubahan suhu. Next. Nah, yang terakhir di sini ada konduktor dan semikonduktor. Nah, termoresistensi bergantung pada jenis material yang digunakan untuk membuat sensor. Material yang digunakan umum untuk sensor termoresistif adalah yang pertama konduktor. Di konduktor itu ada logam seperti platinum, nikel, dan tembaga adalah konduktor yang baik seiring digunakan dalam RTD. Nah, konduktor yang memiliki koefisien suhu positif PTC. Di konduktor ini memiliki koefisien suhu positif atau PTC. Artinya resistensi mereka kan meningkat seiring dengan kenaikan suhu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu di semikonduktor, bahan semikonduktor itu seperti germanium dan silikon juga dapat digunakan dalam sensor termoresistif, namun kurang umum dibandingkan dengan konduktor. Nah, di semikonduktor ini memiliki koefisien suhu negatif atau NTC. Nah, yang dimana artinya resistansi mereka menurun seiring dengan kenaikan suhu. Next. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu materi tentang semikonduktor based sensor thermistor. Sebenarnya apa sih itu? Nah, jadi itu merupakan salah satu jenis sensor suhu yang terbuat dari bahan semikonduktor. Resistansinya sangat sensitif terhadap perubahan suhu, jauh lebih tinggi daripada resistor biasa. Kata termistor itu berasal dari thermal dan resistor, artinya hambatan dan panas. Termistor terbuat dari semikonduktor yang didoping sehingga memiliki koefisien temperatur yang tinggi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya beberapa kiat-kiat dan tentang termistor itu sendiri, yang dimana koefisien temperaturnya itu adalah ukuran seberapa banyak resistansi bahan berubah dengan perubahan suhu. Termistor memiliki koefisien temperatur negatif dan positif. Biasanya kalau yang negatif itu disingkat secara NTC, dan yang menggunakan temperatur positif menggunakan singkatan PTC. Untuk selanjutnya bakal saya jelaskan pada slide selanjutnya. Baik, yang pertama, di sini terdapat termistor NTC atau negatif temperatur coefficient. Pada gambar di samping ini merupakan gambar dari termistor NTC tersebut yang memiliki koefisien temperatur negatif, yang berarti resistansinya menurun ketika suhu meningkat. Hal ini karena ketika suhu naik, jumlah pembawa muatan bebas dalam bahan semikonduktor itu meningkat. Pembawa muatan ini memungkinkan arus mengalir lebih mudah sehingga menurunkan resistansi. Nah, contoh aplikasi penggunaannya itu sendiri, yang pertama pada termometer digital. Termistor NTC digunakan di termometer digital untuk mengukur suhu tubuh, makanan, atau benda lainnya yang berfungsi untuk mengatur suhu. Kemudian yang kedua itu ada pengontrol suhu.
Termistor NTC digunakan dalam pengontrol suhu untuk memantau atau mengontrol suhu seperti oven, lemari es, dan peralatan lainnya. Kemudian yang terakhir terdapat detektor aliran. Nah, detektor aliran ini sendiri termistor NTC yang digunakan untuk mendeteksi aliran udara atau cairan. Ketika aliran melewati termistor, suhu termistor akan berubah yang menyebabkan perubahan resistansi. Perubahan resistansi ini dapat diukur dengan menentukan laju aliran tersebut. Baik, yang kedua terdapat termistor PTC atau Positive Temperature Coefficient. Pada gambar di samping merupakan gambar dari termistor PTC itu sendiri, yang dimana memiliki koefisien temperatur yang positif, yang berarti resistansinya meningkat ketika suhu meningkat. Ya, hal ini karena ketika suhu naik, struktur kristal bahan semikonduktor berubah, yang membuat lebih sulit bagi pembawa muatan untuk bergerak. Hal ini menyebabkan resistansinya akan menjadi meningkat. Contoh aplikasi penggunaannya yang pertama itu terdapat pemanas PTC. Termistor PTC dapat digunakan sebagai pemanas diri. Ketika arus dialirkan melalui termistor, resistansinya akan meningkat yang menghasilkan panas. Nah, panas inilah yang dapat digunakan untuk memanaskan benda yang akan kita panaskan. Kemudian yang kedua itu pembatas arus. Nah, pastinya tentu teman-teman udah pada tahu ini umumnya kita gunakan dalam elektronika ya, dalam merangkai komponen elektronika dasar. Nah, termistor PTC dapat digunakan sebagai pembatas arus. Ketika arus melalui termistor meningkat, resistansinya juga akan meningkat. Hal ini membantu membatasi arus ke tingkat yang lebih aman. Oke, adapun keuntungan dan kerugian dari semikonduktor ini, yang pertama untuk keuntungannya sendiri adalah sensitivitas yang tinggi. Termistor sangat sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan presisi yang tinggi. Kemudian yang kedua itu waktu respon yang cepat. Termistor memiliki waktu respon yang cepat sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan suhu yang lebih cepat dan efisien. Kemudian yang tiga itu ukuran yang lebih kecil. Nah, ukuran yang kecil ini dan ringan sangat mudah digunakan dalam pengaplikasiannya dalam berbagai aplikasi. Kemudian yang terakhir itu biayanya yang rendah dan relatif murah untuk diproduksi. Namun untuk kerugiannya sendiri itu terdapat pada ketidakstabilan, yang dimana termistor sendiri itu menjadi tidak stabil seiring waktu, sehingga perlu dikalibrasi secara terus-menerus atau secara berkala agar terdapat nilai yang tidak error. Kemudian yang kedua, kerentanan terhadap kerusakan. Termistor dapat rusak oleh panas yang berlebih atau arus yang berlebih. Makanya dari itu kita perlu mengganti atau memeriksa alat itu agar tidak rusak. Kemudian terakhir itu keterbatasan rentang suhu. Jadi termistor hanya dapat bekerja dalam rentang suhu tertentu dan tidak dapat kurang atau lebih. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas materi tentang thermoelectric sensor, thermocouples. Thomas Johann Seebeck telah menemukan efek termoelektrik pada tahun 1821. Sensor efek termoelektrik bergantung pada prinsip fisika bahwa ketika dua logam yang berbeda dihubungkan bersama, medan elektromagnetik atau EMF yang merupakan fungsi dari suhu dihasilkan pada sambungan di antara logam. Konduktor dari pasangan bahan tersebut dihubungkan bersama di salah satu ujungnya, dan dalam bentuk ini dikenal sebagai thermocouple. Oke, next. Nah, thermocouple itu sendiri merupakan sensor suhu yang digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan beda potensial atau tegangan. Thermocouple ini memiliki dua titik penghubung atau ujung yang dikenal sebagai persimpangan, di mana satu digunakan untuk merasakan radiasi atau bersentuhan dengan benda panas yang disebut sebagai persimpangan pengukuran atau hot junction, dan ujung lainnya biasanya dijaga pada suhu yang lebih rendah secara konstan sebagai titik referensi atau cold junction, di mana di sini dapat dilihat pada gambar. Nah, cold junction dapat dihubungkan dengan sumber panas dengan suhu 0 derajat Celcius atau dihubungkan dengan rangkaian elektronika untuk mengkompensasi suhu 0 derajat tersebut. Apabila sambungan thermocouple terkena panas, maka akan timbul tegangan Seebeck yang merupakan fungsi hubungan antara suhu dan komposisi kedua logam. Okay, next. Berikut ini terdapat macam-macam dari EMF jika dua logam berlainan jenis disambungkan. Yaitu yang pertama ada efek Seebeck. Efek Seebeck ini dapat terjadi ketika
dua logam tidak sama, di mana ketika sambungan dua logam berbeda dijaga pada temperatur yang berbeda. Seebeck menemukan bahwa GGL atau beda potensial timbul dalam rangkaian tertutup. Oke, next. Selanjutnya ada efek Peltier. Nah, efek ini terjadi karena adanya arus yang mengalir dalam rangkaian. Panas yang dihasilkan di salah satu sambungan rangkaian termokopel dan diserap di sambungan lainnya ketika arus listrik mengalir melaluinya. Oke, next. Selanjutnya ada efek Thomson. Efek ini terjadi jika ada gradien temperatur pada bahan. Tergantung pada bahan ini, setiap konduktor pembawa arus dengan perbedaan suhu antara kedua tempat akan menyerap atau mengeluarkan panas. Oke, next. Berikut ini ada berbagai hukum tentang thermoelectric sensor. Yang pertama ada law of homogeneous circuit. Jika dua sambungan termokopel berada pada T1 dan T2, maka GGL thermal yang dihasilkan tidak bergantung dan tidak berpengaruh oleh distribusi suhu apapun di sepanjang kabel. Yang kedua itu ada law of intermediate metals. Apabila ada penambahan logam atau material lain pada rangkaian termokopel, maka tegangan Seebeck akan sama dengan 0 jika material tersebut pada temperatur yang sama. Dan yang ketiga ada law of successive or intermediate temperature. Ini gaya gerak listrik yang terjadi dari termokopel di mana kedua junction yaitu T1 dan T3 sama dengan GGL pada T1 dan T2 ditambah dengan GGL junction pada T2 dan T3. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya akan membahas termopil multiple thermocouple. Nah, termopil itu adalah perangkat elektronik yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Termopil itu dalam bahasa Indonesia itu tumpukan panas, yang dimana itu adalah sensor suhu yang sebenarnya tersusun dari beberapa termokouple yang dihubungkan secara seri. Nah, termopil itu bekerja berdasarkan prinsip efek termoelektrik yang menghasilkan tegangan ketika logam yang berbeda terpapar pada perbedaan suhu. Next. Nah, termokouple kan terdiri dari dua logam yang berbeda yang dihubungkan secara seri. Jadi untuk mendeteksi radiasi, satu sambungan logam biasanya dihitamkan untuk menyerap radiasi. Kenaikan suhu sambungan ini sehubungan dengan sambungan lain yang tidak disinari menghasilkan tegangan. Efek ini merupakan dasar dari semua sensor suhu termokouple. Bahan termokouple yang digunakan dalam termopil itu biasanya adalah bismut dan antimon yang memiliki koefisien termoelektrik yang relatif tinggi. Nah, termokouple individual itu yang tunggal biasanya menghasilkan tegangan output yang rendah, yang menghasilkan detektivitas yang rendah dan membatasi penggunaannya sebagai perangkat penginderaan. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan tegangan output itu dengan menghubungkan banyak sambungan termokouple, biasanya 20 hingga 120 secara seri. Next. Nah, ini tuh gambaran dari termopil yang berbentuk cakram yang terdiri dari susunan melingkar termokouple. Nah, radiasi optik, misalnya sinar laser, diserap oleh cakram yang menghasilkan tegangan output. Panas pada piringan menyebar secara radial, melintasi termopil di sisi belakang piringan, di mana panas itu ditransfer ke heatsink yang didinginkan secara konveksi oleh kipas atau air. Nah, karena proses pemanasan dan pendinginan, waktu respon termopil cukup lambat, biasanya dalam hitungan detik. Nah, karena keterbatasan waktu ini, termopil digunakan secara eksklusif untuk mengukur kekuatan sumber radiasi CW. Nah, waktu respon dapat dipersingkat dengan mengurangi kapasitas termal material secara profesional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu semikonduktor sensor, yang mana semikonduktor itu adalah sebuah perangkat elektronik yang menggunakan sifat semikonduktor material seperti silikon atau germanium untuk mendeteksi
perubahan dalam lingkungan sekitarnya. Nah, adapun sensor-sensor semikonduktor jenis-jenisnya yaitu sensor suhu. Sensor suhu ini menggunakan perubahan resistansi semikonduktor dengan suhu untuk mengukur suhu lingkungannya. Nah, contohnya itu ada termistor, RTD atau resistansi temperatur detektor, IC sensor suhu, dan termokouple, serta DS18B20. Nah, selanjutnya itu sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini itu menggunakan sifat fotokonduktif semikonduktor untuk mendeteksi intensitas dari intensitas cahaya. Nah, contohnya itu adalah fotodioda, fototransistor, foto relay. Terus juga ada fotomikroskop, fotometer, sensor cahaya ambient, dan sensor cahaya RGB, itu red, green, blue. Next. Nah, itu selanjutnya itu sensor gas. Nah, sensor gas itu menggunakan perubahan resistansi semikonduktor ketika terkena gas tertentu untuk mendeteksi keberadaan gas tersebut. Nah, contohnya itu ya sensor gas itu mendeteksi gas-gas seperti gas karbon, terus juga gas metana, gas LPG, dan masih gas hidrogen, terus gas asap dan gas karbon dioksida. Selanjutnya itu sensor tekanan. Nah, sensor tekanan itu menggunakan efek dari piezoresistif atau perubahan kapasitansi untuk mengukur tekanan. Contohnya itu adalah sensor tekanan absolut, sensor tekanan diferensial, sensor tekanan Gauge dan sensor tekanan piezoelektrik serta sensor tekanan silikon. Nah, selanjutnya itu adalah sensor gerakan. Sensor gerakan ini itu menggunakan perubahan kapasitansi atau perubahan resistansi untuk mendeteksi gerakan atau perubahan dalam medan listrik. Contohnya strain Gauge, linear variable, differential transformer atau LVDT, dan proximity potentiometer, load cell, dan Barden tube. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan terkait sensor lainnya, yaitu sensor suhu lainnya yang mana di sini dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh sekunder gitu. Nah, jadi di sini ada dua berdasarkan contohnya, yang dimana sensor suhu dengan pengaruh sekunder yang berupa dengan kecepatan suara, dan juga sensor suhu dengan yang berupa indeks bias seperti itu. Oke, next. Oke, yang pertama di sini ada sensor suhu dengan pengaruh sekunder berupa kecepatan suara. Jadi arti dari pengaruh sekunder ini yang dimana sensor suhu ini sendiri bisa dikolaborasikan dengan sensor lainnya. Yang dimana kan dengan menggunakan sensor lainnya, sensor suhu ini tetap dapat mengukur suhu berdasarkan perhitungan dan pengukuran berdasarkan sensor lainnya. Contohnya di sini kita menggunakan kecepatan suara. Nah, di sini salah satu contoh dari penggunaan sensor suhu dengan pengaruh sekunder berupa kecepatan suara itu adalah sensor suhu ultrasonik. Sensor yang memanfaatkan kecepatan suara dalam suatu medium untuk menentukan suhu. Memanfaatkan medium yang mengaliri pemantulan suara dengan sensor ultrasonik atau yang biasa kita kenal yaitu HCSR04, yang dengan hal ini akan terjadi perbedaan waktu dengan kecepatan suara yang dapat dikonversi dalam perubahan suhu. Karena dengan sistem cara kerja seperti ini, dengan ultrasonik di situ kan terjadi pemantulan suara, yang dimana kalau untuk apabila terjadinya perbedaan kecepatan pemantulan antara suatu benda dengan sensor ultrasonik, maka akan terjadi juga perubahan-perubahan suhu di sekitarnya seperti itu, karena adanya peningkatan molekul yang menghambat dari kecepatan ataupun penyampaian suara dari sensor ultrasonik itu sendiri, yang artinya nanti sensor suhu ultrasonik ini sendiri akan dibaca dalam bentuk sensor suhu atau sensor digital seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah dengan pengaruh indeks bias. Jadi di sini salah satu contohnya adalah fiber optic sensor. Jadi sensor ini menggunakan prinsip perubahan indeks bias cahaya yang dipancarkan melalui serat optik.
Nah, ketika syarat optik itu terkena suhu yang berubah, indeks bias cahaya di dalamnya berubah, yang dapat diukur dengan interferometri atau metode lainnya. Nah, dari perubahan ini suhu dapat dihitung. Nah, jadi dalam konteks sensor suhu dengan pengaruh sekunder indeks bias, di sini kita memainkan terkait medium biasnya. Medium bias yang mempengaruhi indeks bias dari suatu medium dalam membiaskan suatu cahaya seperti itu, karena berbalik lagi di suatu medium itu kita akan memiliki beberapa ada komponen-komponen molekul-molekul yang tentu sangat sensitif terhadap suhu. Nah, dengan adanya perbedaan ataupun perubahan indeks bias di sini kita dapat melihat perbedaan suhu yang terjadi seperti itu. Oke, next. Nah, terus untuk sensor pengukuran yang tidak langsung, sensor pengukuran tidak langsung itu seperti kita contohkan di situ adalah infrared thermometer, yang dimana termometer ini kan sering kita lihat ketika zaman COVID kemarin ya, dan sekarang juga masih sering dipakai untuk mengukur suhu tubuh kita, mengukur suhu benda-benda sekitar gitu, dengan tidak harus menempelkan secara langsung, melainkan dengan cara memanfaatkan radiasi infrared yang tersaji di dalam bentuk suhu. Jadi kerja dari alat ini itu sendiri, termometer ini memancarkan radiasi infrared yang kemudian akan diterima kembali untuk infrarednya. Kemudian alat ini menggunakan sensor termopil yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi ketika radiasi dari infrared dari suatu benda itu diterima kembali, panas dari infrared tersebut akan dapat dideteksi dengan infrared thermometer yang dibantu dengan sensor termopil, kemudian merubah energi panas menjadi energi listrik sehingga menjadi dan dipaparkan dalam bentuk sinyal dalam bentuk digital seperti itu. Next. Nah, lalu untuk pemuaian. Jadi kalau kita berbicara terkait suhu, terkait panas maupun terkait kalor, kita tidak lain akan berkaitan dengan pemuaian. Jadi pemuaian ini sendiri itu terjadi pada suatu logam rentannya, dan juga beberapa benda yang dimana memiliki koefisien W-nya masing-masing. Namun dalam hal ini kita mengambil sampel yaitu pemuaian metal dan bimetal, yang dimana kita sudah sama-sama tahu kalau pemuaian itu merupakan suatu proses perubahan panjang, luas, volume, ataupun isi dari suatu bahan karena adanya kalor yang diterima ataupun karena adanya panas yang masuk ke dalam benda tersebut. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari pemuaian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu berdasarkan persamaan yang terletak di slide tersebut, yaitu adalah ada panjang awal, koefisien muai, dan juga seberapa besar suhu yang berubah. Jadi faktor yang mempengaruhi pemuaian logam ini adalah jenis logam, suhu yang diberikan, dan juga bentuk logam yang digunakan. Nah, terus pada konsep bimetal, logam yang memuai itu akan mengikuti logam dengan koefisien muai yang lebih kecil. Jadi ketika suatu benda, dua buah logam itu didekatkan, menempel, itu apabila kita panaskan, itu akan menciptakan suatu pemuaian yang dimana terjadi pelengkungan. Pelengkungannya itu ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih kecil seperti itu. Sebagai contohnya itu ada di rel ya, kalau kita sering lihat juga di rel-rel kereta api gitu ada yang renggang itu karena kita juga kan perlu untuk mempersiapkan gitu pada siang hari ketika logam rel itu panas sehingga tidak terjadi pembengkokan ataupun pelengkungan di dalam rel tersebut seperti itu. Oke, next. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi pada hari ini yaitu termoresistif secara umum adalah sensor yang mengubah nilai resistansi sebagai respon terhadap perubahan suhu. Nah, selanjutnya semikonduktor base sensor termistor adalah jenis sensor suhu yang terbuat dari bahan semikonduktor yang resistansinya sangat sensitif terhadap perubahan suhu, jauh lebih tinggi daripada resistor biasa. Nah, selanjutnya itu termokopel. Termokopel merupakan sensor suhu yang digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan beda potensial tegangan. Selanjutnya termopile bekerja berdasarkan prinsip efek termoelektrik yang menghasilkan tegangan ketika logam yang berbeda itu termokopel terpapar pada perbedaan suhu. Ada 3 hukum termoelektrik yang dapat menjelaskan tentang termokopel ideal, yaitu law of homogeneous circuit, law of intermediate metals, law of successive of intermediate temperature.
Nah, sensor suhu dapat diaplikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya pengaruh sekunder yang memiliki yang seperti kecepatan suara atau indeks bias sensor suhu dapat dikombinasikan dengan sensor lainnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah pemuaian merupakan suatu proses perubahan suhu, perubahan suatu panjang, luas, dan volume serta suatu benda akibat adanya pertambahan kalor. Next. Adapun daftar pusaka dari materi yang kami jelaskan itu kami mengambilnya berdasarkan dari jurnal atau buku yang kami baca. Berikut adalah daftar pustakanya. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.